Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Ikhwataddin hafizahumullah, saudaraku hadirin yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur, hamdalah tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan, selalu kita wiridkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir terus menerus terkumandangkan di seluruh penjuru alam ini di 10 awal Dzulhijjah, dan puncaknya adalah di 10 Dzulhijjah. Allah begitu mengagungkan bulan Dzulhijjah, lebih-lebih di 10-nya, sampai Allah kemudian bersumpah terkait dengan 10 awal Dzulhijjah. Wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam atau hari-hari 10. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, hadirin yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya 10 awal Dzulhijjah adalah sesuatu yang sangat amazing sampai dibuat sumpah sama Allah. Dan puncaknya saudaraku adalah di hari ini 10 Dzulhijjah. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, dan kita semua tahu sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari-hari Tasyrik, itu kita disunnahkan untuk bertakbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita disuruh bertakbir karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, ayyamin ma'lumat. Kata Ibnu Abbas, itu yang dimaksud kalau fi ayyamin ma'lumat adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 hari ini, saudaraku. Adapun dalam surat Al-Baqarah ayat 203 juga ada semisal ayat ini dengan redaksi yang agak berbeda. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat.
Maka ingatlah kalian kepada Allah, sebutlah nama Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang sudah terbilang. Para ulama diantaranya Ibnu Abbas menyebutkan bahwa hari-hari yang terbilang itu adalah hari-hari tasyrik. So, dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, lisan tak boleh untuk lepas, kecuali selalu kita berzikir kepada Allah dengan bertakbiran, saudaraku. Hingga seorang sahabat yang luar biasa, putra dari seorang sahabat yang juga luar biasa, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, fa'aksiru fihinna minat takbir, fa'aksiru fihinna minat takbir wat tahlil wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, memperbanyak apa? Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Banyak itu zikir dengan bertakbiran, bertahlil, bertahmid, saudaraku. Sehingga ketika beliau sudah tiba sejak tanggal 1, tiba di hari tanggal 1 Dzulhijjah, beliau pergi ke pasar, diikutin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kemudian berdua ini yukabbiran, bertakbiran. Wan nasu yukabbirun, wan nasu, adapun manusia-manusia yang ada di pasar itu, wa yukabbirun nas bitakbirihima, ikut-ikutan takbiran, mengikuti takbiran mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, menunjukkan bahwa dari sekian amalan-amalan yang harus kita lakukan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah ini, yaitu adalah yang paling populer adalah saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, bertakbiran. Allahu akbar. Lafaz takbir sederhana, Allahu akbar. Ada kemudian penambahan wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, yang itu akbar superlatif, memiliki makna yang luar biasa. Ada dua makna saudaraku ikhwatadin hafizahumullah tentang takbiran. Allahu akbar. Kalau terjemahan bebasnya Allah Maha Besar atau Allah lebih besar. Maka kita bisa ngambil filosofi motivasi spiritnya. Jadi kata-kata takbir ini Allahu akbar. Yang pertama, bahwa Allah lebih besar dari segalanya, saudaraku. Allah harus lebih besar dari syahwat kita. Allah harus lebih besar dari nafsu kita. Allah harus lebih besar dari kemauan dan keinginan kita. Hayya 'alas shalah, ketika sudah dikumandangkan azan. Kalau Anda masih ngetik, kalau Anda semua saudaraku ikhwatadin hafizahumullah masih ribet dengan urusan dunia, berarti Anda masih belum memahami kalimat takbir Allahu akbar. Allah harus lebih besar dari pekerjaan kita. Maka terkait dengan kurban, terkait dengan tanggal 10 Zulhijjah ini, amalan yang paling hebat di antara semua amalan dari bentangan tanggal 1 sampai tanggal 13, itu adalah berada di puncaknya hari ini, saudaraku, yaitu adalah di tanggal 10 Zulhijjah ini, yaitu adalah kurban. Hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ma'amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min hiraqatid dam. Tak ada amalan yang paling dicintai yang dilakukan oleh putra Adam, manusia, di hari nahar, di tanggal 10 Dzulhijjah, kecuali amalan yang mengalirkan darah hewan kurban. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Sampai-sampai begitu mulianya Allah atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa wa innad dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'ah 'alal ard. Masya Allah, saudaraku, sesungguhnya darah yang diteteskan lewat leher kurban setelah disembelih itu sebelum netes ke bumi, itu sudah ditampanin oleh Allah Rabbul Alamin di sebuah bejana di akhirat, di sebuah bejana di sisi Allah Rabbul Alamin. Seolah Allah nggak kepingin darah itu jatuh terlebih dahulu, saudaraku, ke tanah,
ketika disembelih, ditampanin terlebih dahulu, diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dengan bahasa lain, saudaraku, bahwa amalan yang paling super cepat diterimanya sama Allah, bahkan sebelum amalan itu selesai, saudara, sebelum amalan itu selesai, sebelum amalan itu paripurna, itu adalah kurban. Karena itu, saudaraku, ikhwatadina fidhahumullah, ayo Allahu Akbar. Allah harus lebih besar dari keengganan kita, dari nafsu kita untuk ngeman dengan hewan kurban. Allahu Akbar. Kalau kita mampu bisa berkurban dengan hewan yang super besar, hewan sapi atau onta yang super besar, maka ketahuilah itu masih belum apa-apa dengan Allahu Azza wa Jalla. Jadi pun kalau kita mampu bisa berkorban dengan hewan yang super besar, kita juga tidak boleh sombong. Itu wujud ittiba terhadap sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu wujud daripada kita ngikutin sunnah, bukan karena gaya-gayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, kalau kita bisa memahami makna pertama dari takbiran Allahu Akbar dengan arti bahwa Allah harus lebih besar dari seluruh kepentingan kita, kepentingan Allah harus kita dahulukan, ketaatan kepada Allah harus kita dahulukan, ketaatan kepada Rasul harus kita dahulukan. Kalau kita mampu bisa seperti itu, berarti di dalam diri kita Allahu Akbar itu sudah bersemayam, saudara. Yang kedua, makna Allahu Akbar adalah yaitu ditambah dengan wala dzikrullahi akbar. Jadi kalau Anda baca surat Al-Ankabut ayat 45, di situ Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Di surat Al-Ankabut itu ada kalimat yang di ujungnya itu ada kata-kata wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat kepada Allah itu lebih besar. Ada ulama dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa Rasulullah ketika menafsirkan wala dzikrullahi akbar itu diterjemahkan begini, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang dimaksud sungguh zikrullah, ingatnya Allah, akbar itu jauh lebih besar. Itu diterjemahkan dzikrukum iyyahu, dzikrullahi iyyakum akbaru min dzikrukum iyyahu. Dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan wa dzikrullahi iyyakum, bahwa ingatnya Allah, fa dzikrullahi iyyakum, ingatnya Allah kepada kalian, akbaru itu jauh lebih besar min dzikrikum iyyahu, dari ingatnya kalian kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya kata-kata Allahu Akbar, saudaraku, kalau kita ambil dari surat Al-Ankabut ayat 45, itu memiliki arti bahwa sesungguhnya zikrullahi akbar, hubbullahi akbar, cintanya Allah jauh lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah. Ingatnya Allah kepada kita jauh lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah Rabbul Alamin. Cinta Allah unlimited, saudaraku. Cinta kita limited. Dalam sebuah hadis qudsi yang luar biasa, Allah memberikan gambaran betapa cintanya Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah Rabbul Alamin. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kata Allahu Azza wa Jalla, apabila seorang hamba mengingat diriku dalam jiwanya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat dalam jiwaku yang lebih hebat daripada dia. Begitu tuh, saudara. Wa in zakarani fi mala'in, kalau hamba itu mengingat aku di keramaian, di mall, di pasar, seeling Gusti Allah, maka Allah berkata, dzakartuhu, aku mengingat hamba itu fi mala'in khairim minhum, di keramaian yang lebih hebat daripada keramaian manusia, yaitu keramaian malaikat di alam malakut, saudaraku. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalau hamba mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekat satu hasta.
Wa in taqarraba dira'an, kalau hamba itu mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamsi, kalau hamba berjalan menemui aku dengan cintanya, ataituhu harwalatan, maka aku akan berlari kecil menemuinya dengan penuh kasih sayang. So, saudaraku, ikhwatadin hafizakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar adalah cintanya Allah lebih besar daripada cintanya kita. Cinta Allah unlimited, cinta kita limited. Cinta kita ini terbatas di ruang dan waktu, saudara. Di waktu Zulhijjah kita cinta banget sama Allah, kalaupun cinta. Di waktu Ramadan kita cinta banget sama Allah, kalaupun cinta. Di masjid kita ingat sama Allah, tapi di luar itu cinta kita bullshit, dusta, saudara. Tapi cinta Allah, kapanpun Allah selalu mencintai kita, kapanpun Allah selalu menyayangi kita. Maksudnya Allahu Akbar memberikan spirit kepada kita untuk selalu optimis dengan rahmat Allah. Di saat pandemi kayak begini, COVID-19, saudaraku, jangan pesimistis. Mungkin yang namanya ekonomi kita kolaps, mungkin yang namanya rezeki sudah mulai agak berkurang, karena memang kita mantap makan uang tabungan. Saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, jangan khawatir. Rahmat Allah luar biasa. Rahmat Allah lebih besar daripada rahmat kita, cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Cinta Allah, kasih sayang Allah, tak terbatas ruang dan waktu. Jangan khawatir, Allah akan selalu menolong kita selama kita meletakkan takbir Allahu Akbar dalam kehidupan kita. Untuk bisa meletakkan takbiran Allahu Akbar sehingga mengakbarkan Allah dari segalanya, saudaraku, mantapkan ketakwaan kita, mantapkan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu bisa menyembelih putranya, meskipun dia sangat amat mencintai putranya. Kenapa? Karena cinta dia kepada Allah lebih besar daripada cinta dia kepada siapapun, saudara. Kalau kita bisa seperti itu, meneladani Ibrahim, dengan kemudian lebih nguatin keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, dan kita percaya diri bahwa Allah selalu akan memberikan rahmat dan rahmannya kepada kita, rahmat dan rahmannya kepada kita. So, jangan khawatir, saudaraku, Allah akan selalu bersama kita di saat kondisi seperti sekarang. Dan mudah-mudahan, saudaraku, dengan Allahu Akbar, dengan takbiran, dengan korban kita, dengan darah yang kita teteskan di bumi, di seluruh jagat alam semesta ini, itu bisa menjadi tolak balak dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, di COVID-19. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna udhiyatana, Rabbana taqabbal minna sa'ira a'malina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bi jahi nabikal mustafa wa habibikal mustafa an taj'ala lana min kulli dhikim makhraja, min kulli hammin faraja, min kulli bala'in afiya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.